Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Saat asyik menonton pertandingan sepak bola di TV, sepeda motor raib digondol maling. Jembatan besi yang menghubungkan Kabupaten Pali dengan Musi Banyu Asin, kondisinya memprihatinkan. Jembatan berkarat dan sebagian besinya hilang. Ratusan pedagang yang berjualan di sepanjang jalan Profesor M. Yamin direlokasi oleh pemerintah Kota Prabu Muli ke basement Pasar Prabu Muli. Ya, jembatan besi yang menghubungkan Kabupaten Pali dengan Kabupaten Musi Banyu Asin kondisinya memprihatinkan. Jembatan berusia 15 tahun itu berkarat dan sebagian besinya hilang. Kondisi jembatan besi sepanjang 35 meter ini sangat memprihatinkan. Lantai jembatan di desa Talang Akar, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali banyak yang berlubang. Besi penyangga patah dan berkarat. Untuk melintasi jembatan ini, pengemudi harus lebih hati-hati. Jika tidak, roda kendaraan akan terperosok masuk ke sela lantai yang telah berlubang. Rusaknya jembatan ini dapat membahayakan pengendara terutama saat di malam hari yang minim penerangan. Menurut warga, jalur ini merupakan satu-satunya akses dari Kabupaten Pali menuju Kabupaten Musi Banyu Asin, sehingga ramai kendaraan yang melintas. Ya, dibiarnya bahaya. Bahaya. Tahu keadaannya kayak itu. Lah berapa lama Pak rusaknya Pak? Dalamnya Belum ada perbaikan Pak ya? belum. Itu keadaannya kayak itu. Kalau ada perbaikan, kan tidak mungkin kayak itu kan. Yo. Nah, Jadi Kalau saya selaku pemerintah desa mohon bantuannya bagi pihak yang terkait untuk perbaiki jembatan tersebut. Karena jalan tersebut jalan akses, satu-satunya jalan akses dari Talang Akar ke Sungai Dua. Jadi jalan itu dibutuhkan daripada masyarakat. kerusakan seperti apa Pak yang selain Pak? Kalau saat sekarang kerusakan sudah cukup parah, kemungkinan kalau yang tonase agak besar bisa jalan itu jembatan itu bisa rubuh. Warga mendesak pemerintah Kabupaten Pali agar segera memperbaiki jembatan yang rusak sebelum menelan korban jiwa. Jembatan ini juga penting untuk menopang roda perekonomian masyarakat. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Ya, ratusan pedagang yang berjualan di sepanjang jalan Profesor M. Yamin direlokasi oleh pemerintah Kota Prabu Muli ke basement Pasar Prabu Muli. Pemindahan pedagang ini agar Kota Prabu Muli terlihat lebih tertib, rapi, dan indah. Wali Kota Prabu Muli berkeliling di basement Pasar Prabu Muli yang tengah dipersiapkan untuk menampung lebih 500 pedagang. Mereka adalah pedagang yang sebelumnya berjualan di sepanjang jalan Profesor M. Yamin yang dinilai sudah mengganggu masyarakat yang akan melintas. Banyaknya pedagang yang berjualan membuat akses jalan menjadi sempit sehingga menimbulkan kemacetan. Nantinya jalan tersebut akan dikembalikan fungsinya sebagai jalan umum. Jalan M. Yamin ini kita benarin, mulai dari paretan sampai ke jalan kita cor kali aja. Bijak lakukan ini untuk masyarakat Prabu Muli. Ya. Jika ada yang bandel Cak? Kalau dia bandel kita angkat, kita pindahkan. Yang agak bongkar kita bongkar. Tahun ini kita bongkar hari ini. Ya. Para pedagang mengaku bersyukur karena mereka diberi tempat berdagang yang layak dan tidak dikenakan biaya sewa oleh pemerintah Kota Prabu Muli. Udah hari ini dikasih tindak lanjutan, kami disuruh pindah juga. Nah, jadi kami di sini dikasih oleh Pak Arlan. Dikasih Bu ya? Arlan yo. Pak Wali Kota. Yo Pak Wali Kota. Ini juga nak, kami bertiga nak dikasih yo oleh Pak Arlan. Jadi kalau udah kata yang bisa ngaku-ngaku kami, yang nak minta bayaran sekian. Nggak ada Bu ya? Yo makanya kami dikasih Pak Arlan. Pemerintah Kota Prabu Muli rencananya juga akan memperbaiki jalan dan saluran drainase yang ada di sepanjang jalan Profesor M. Yamin, Kota Prabu Muli. Langkah ini dilakukan agar jalan utama Kota Prabu Muli terlihat lebih tertib, rapi, dan indah. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Prabu Muli. Ya, pencurian sepeda motor kembali marak di Kota Palembang. Kelengahan sedikit saja bisa membuat motor raib. Seperti motor Pak RT di Palembang yang raib saat ia asyik menonton pertandingan sepak bola. Korban lain hilang motor saat 2 menit berbelanja ke warung.
Perlahan dan tenang, pria dengan helm menggeser pagar rumah yang seharusnya mengeluarkan bunyi pagar berderit. Tetapi Pak RT, pemilik rumah, sepertinya tidak mendengar bunyi pagar. Setelah dirasa aman karena pemilik rumah tidak curiga, pelaku dengan cepat bisa menyalakan mesin motor. Akhirnya motor milik Pak RT di Jalan Sukabangun ke 1 Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, hilang. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang sedang asik menonton pertandingan sepak bola Timnas Indonesia melawan Jepang. Ia mengaku sempat mendengar pagar digeser. Tahu-tahu memang kedengaran suara ini pagar bunyi, padahal ditutup pagar itu kan, tapi itulah kita dianggap biasa. Jadi itu 15 menit selanjutnya keluar, itu kan keluar, kemudian motor tidak ada lagi. Sedih dengan kekalahan timnas yang dicukur 0-6. Makin bertambah dengan kesedihan kehilangan motor kesayangan. Kehilangan motor kesayangan juga dialami Epriansyah, warga Tanjung Burung Ilir Sebarat 1, Palembang. Motornya raib saat ia hendak berbelanja di warung dekat rumah. Hanya parkir sekitar 2 menit, motornya sudah hilang. Pelakunya diperkirakan 2 orang memanfaatkan kelengahan korban yang tengah berbelanja di dalam warung. Keponakan korban sempat melihat motor dicuri, tetapi saat dikejar, pelaku dengan cepat menghilang di keramaian jalan. Tak lama habis dari warung, ya itulah langsung diambil uang kan motor tadi. Tidak tahu dijebol banyak mana, dijebol yang lebih pasti kan. Tapi kita sadar itu dijebol? Sadar, karena kuncinya dipegang sama ponakan. Korban telah membuat laporan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polrestabes. Pencurian sepeda motor sudah kembali marak terjadi. Walau motor sudah dikunci dan diletakkan di tempat yang dirasa aman, tidak menjadi jaminan keamanan. Warga harus lebih hati-hati dan waspada, seraya berharap polisi segera bisa membekuk pelaku pencurian motor yang sudah meresahkan masyarakat. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Ya, dan laporan tadi mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan ada subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Ramaditya Domas berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.